dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak terbukti di persidangan ini. Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan, tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum yang seperti kita ketahui petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya, dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemungutan suara ulang Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru. Itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik, terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, dua Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada sama sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan El Nino memang ada automatic adjustment, itu diakui, dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR. Jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini, Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini, dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk El Nino. Tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial, pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial El Nino. Jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023, tidak ada penyaluran dana bantuan sosial El Nino. Satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli Profesor Damanhuri namanya pada waktu dari IPB, yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah El Nino, bantuan El Nino walaupun El Nino-nya sudah berakhir pada bulan November. Ternyata dari keterangan Menteri Keuangan dan keterangan dari Menteri Sosial tidak ada penyaluran dana bantuan sosial El Nino pada tahun 2024 yang selama ini dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim, apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan-bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi BBM, ada titipan-titipan yang bermuatan politik atau tidak, ya. Mereka mengatakan, semuanya mengatakan tidak ada. Pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan-titipan politik seperti itu.
juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan. Saya minta maaf, saya mantan Menteri Sekretaris Negara, saya tahu hal itu. Presiden itu punya anggaran tersendiri, ya, anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu, yang memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan. Jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja, dan itu Seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK, tapi hanya sifatnya umum saja. Jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri, sama sekali bukan bansos. Ya, ya, dana operasional, dana ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden. Sekarang mungkin taktis sudah nggak dipakai lagi istilah itu. Jadi saya paham mengenai soal itu, dan pengalaman saya 3 kali jadi menteri di kabinet, ya membahas itu profesional aja. Saya misalnya membahas anggaran makan narapidana, ya, membahas anggaran makan rumah tahanan. Apa nanti kalau sedekat pemilu, oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau B, itu nggak pernah kita berpikir masa itu. Ya kita bicara politik, kerja profesional aja. Jadi lebih banyak rumors, lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan, tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir, nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi, tapi kami menyerahkan kesimpulan, dan insya Allah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang, dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan, dan keyakinan kami bulat semua, saya kira semuanya ini, bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam sidangan ini. Demikian keterangan saya, Pak Oto, silakan. Teman-teman wartawan, jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti-bukti dan sebagainya. Kita tinggal tunggu putusan, tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk masukkan kesimpulan pada tanggal 16 April jam 4 sore. Setelah itu tinggal kita menunggu putusan. Kehadiran 4 menteri tadi ditambah 1 DKPP telah membuktikan bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti. Kenapa? Dalil mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen. Tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua DKPP, mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu. Bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara dari mereka tentang itu. Jadi dari penyelenggara pemilu tidak ada laporan kepada DKPP. Itu satu. Jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti. Kedua, dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan. Tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun, baik kepada Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, baik juga kepada Pak Erlangga, maupun kepada Muhajir, itu sama sekali tidak terbukti. Sudah jelas ya, 2. Ketiga, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang cawe-cawe, dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan bansos juga sudah terbantahkan tadi, dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Penjelasannya begini, Pak Jokowi memang bukan hanya tahun ini aja, dari dulu juga itulah ciri khas kerjanya, karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil, kebijakan sudah dibuat, itu harus terdeliver istilahnya, ya. Bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawahan-bawahannya. Oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke daerah-daerah bersama timnya, dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja
untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik. Jadi ini yang dilakukannya, dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan tadi, mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak 1.000 orang yang hadir, dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak dia bilang 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang, lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100, yang jumlah pemilihnya hampir 150 atau 190 juta pemilih. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi dibantah tegas oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi dalil itu sudah terpatahkan semuanya. Nah, kalau soal bansos tadi Pak Rizal sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas. Saya nggak ulangi lagi. Soal PJ juga sudah terpatahkan. Jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan, ya sudah jelas-jelas sudah tidak terbukti. Ketika yang terakhir yang dari DKPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di DKPP yang memberikan sanksi kode etik, sanksi etik kepada Ketua KPU. Tegas tadi Ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada Ketua KPU dan anggota-anggotanya, tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini, jadi supaya clear kita ya. Jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dari itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin, bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperkuat posisi kami 02 dan akan melemahkan posisi mereka, dan itu telah terbukti hari ini. Justru keempat menteri itu ditambah 1 DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti. Saya kira itu cukup jelas. Jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe, ya, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi. Presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu penjelasan kami. Ada yang lain? Saya hanya ingin tambahkan beberapa hal. Setelah kita bersidang dari tanggal 26 April sampai dengan hari ini, ternyata sidang ini padat dan memang melelahkan, tetapi penuh dengan kekeluargaan antar sesama kuasa hukum. Dan khususnya kami berterima kasih ke kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2. Mereka lah lewat pintu mereka meminta 4 menteri itu dihadirkan, walaupun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim, diambil alih oleh majelis hakim dengan menghadirkan 4 menteri plus DKPP. Ini menjadi terang benderang permasalahan, dalil-dalil yang dikemukakan pemohon menjadi terang benderang bahwa itu tidak terbukti dan dibantah oleh para menteri dan DKPP. Itu satu. Yang kedua, setelah sidang ini berakhir pada hari ini dan akan masuk pada sidang putusan pada tanggal 22 April yang akan datang, ini supaya didengar oleh semua konstituen, baik oleh para konstituen dari pemohon 1 atau capres paslon 1, 2 maupun 3. Setelah sidang ini berakhir, marilah kita guyup, kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, kita jaga keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama, dan presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri, tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama-sama oleh presiden terpilih maupun oleh paslon yang belum beruntung pada Pilpres kali ini. Saya kira itu, mari kita guyup, kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, dan kita hilangkan narasi-narasi fitnah, kebencian, kita hilangkan supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Saya kira itu demikian. Karena ini sidang terakhir kita dan tinggal tunggu putusan, mohon izin Pak Ketua, atas nama tim Prabowo Gibran yang ada di sini semuanya dan sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan
yang betul-betul bersusah payah menunjukkan komitmen kuat. Jam 7 pagi sudah ada di sini, terus mengupdate semua berita-berita sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang di MK ini. Terima kasih kepada kalian semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak, termasuk pemohon 1, pemohon 3, semuanya kan ini kan kita para lawyer, kita bisa berbeda pendapat di persidangan, tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga. Dan kami tetap respect kepada pemohon 1, respect kepada pemohon 2, respect kepada KPU, respect kepada Bawaslu, respect pada semua pihak, dan hormat kepada majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Ya, bertemu ya.